banyak mirip antara adat maulid Nabi di Aceh dengan di Makassar. Di Aceh biasanya peringatan maulid ini ada kendurinya, ada makan. Setelah makan ada ceramahnya. Jadi siang kita makan bersama kenduri, setelah itu ada ceramah agama malamnya memperingati hikmah-hikmah daripada kehidupan Nabi SAW. Kalau di Sulawesi paling kurang adalah ada bagi-bagi kado. Kado bagi-bagi kado. Semalam baru saya tahu itu bukan bagi-bagi kado, Ustaz, tapi itu makan-makan berminyak katanya. Bukan kado tapi makan artinya, kado minyak artinya, jadi makan-makan minyak, Ada telurnya, meriah, lebih meriah lagi rupanya. Ada telur-telurnya, luar biasa. Nah, tapi mungkin di Aceh, alhamdulillah, ini adalah kali yang kedua kami ke Makassar, pergi ke kota Contoh, tadi sudah dibawa untuk menikmati contoh asli daripada Makassar, dan memang di Mesir kami alhamdulillah pernah tinggal bersama dengan kawan-kawan daripada Sulawesi, jadi sudah merasakan contoh itu. Oleh karena itu ada kerinduan untuk merasakannya lagi. Alhamdulillah, senantiasa selalu kalau pergi ke Makassar ini adalah menempatkan diri mencicipi bagaimana nikmatnya contoh Makassar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, banyak mirip antara adat maulid Nabi di Aceh dengan di Makassar. Di Aceh biasanya peringatan maulid ini ada kendurinya, ada makan. Setelah makan ada ceramahnya. Jadi siang kita makan bersama kenduri, setelah itu ada ceramah agama malamnya memperingati hikmah-hikmah daripada kehidupan Nabi SAW. Kalau di Sulawesi paling kurang adalah ada bagi-bagi kado. Kado, bagi-bagi kado. Semalam baru saya tahu itu bukan bagi-bagi kado, Ustaz, tapi itu makan-makan berminyak katanya. Bukan kado tapi makan artinya, kado minyak artinya, jadi makan-makan minyak, Ada telurnya, meriah, lebih meriah lagi rupanya. Ada telur-telurnya, luar biasa. Nah, tapi mungkin di Aceh, dulu para ulama-ulama Aceh itu membuat kenduri khusus makan itu adalah untuk supaya orang banyak datang, supaya mendengarkan hikmah tentang kehidupan Rasulullah SAW, menggelorakan kembali rasa cinta kita kepada Rasul SAW. Esok 12 Rabiul Awal kita ingat kembali bagaimana hikmah lahirnya Rasulullah SAW. Nah, sebagai rahmat paling besar bagi manusia seluruh dunia, dan ini termasuk daripada wadzakirhum bi ayyamillah, kata Allah, dan ingatkanlah kepada mereka dengan hari-hari Allah, ayyamillah. Kata para ulama tafsir, ayyamillah itu apa artinya? Ayyamillah itu adalah hari Allah. Artinya apa? Hari yang paling besar rahmat Allah di hari tersebut, atau hari yang terjadi azab Allah paling besar di hari tersebut. Itu ayyamillah. Maka lahirnya Rasulullah itu termasuk daripada hari besar. Kenapa? Hari rahmat Allah paling besar bagi penduduk bumi ini, dengan lahirnya seorang Nabi yang menjadi tuntunan hidup kita. Jadi memperingati maulid itu, selama caranya benar, masuk dalam kategori mengamalkan ayat ini. Ingatkan akan hari-hari Allah. Hari Allah yang paling besar salah satunya lahirnya Nabi sebagai rahmat lil alamin. Nah, jadi tidak semena-mena langsung kita katakan bid'ah kalau seandainya caranya benar. Cuma kadang kalau di Aceh ini, saya nggak bicara di sini, saya tidak tahu. Kalau di Aceh ada terjadi perubahan dalam peringatan maulid ini. Dulu para ulama membuatnya bagaimana makan-makan itu adalah salah satu wasilah saja untuk orang berkumpul dan kemudian mendengarkan kisah teladan daripada Nabi, supaya dijadikan panutan dalam hidup. Tapi launnya sekarang
Yang pentingnya makan itu. Kalau ceramahnya nggak penting. Yang penting perbanyak makan, kemudian bawa kenduri banyak-banyak. Itu hebat sekali maulid kali ini. Kenapa? Makannya meruah. Itu hebat maulidnya. Tapi saya yakin di sini orang bukan untuk kado minyak itu, tapi yang penting ceramahnya. Betul begitu atau salah? Di sini orang nggak mikir kado minyak itu biasa. Yang penting hikmah Nabi. Betul atau salah? Salah. Kenyataannya gimana? Sama seperti di Aceh? Sama. Nah, kado minyak itu juga mungkin para ulama kita di sini dulu menjadikannya sebagai wasilah saja untuk menjadikan anak-anak, orang-orang yang malas pergi supaya apa? Suka dia. Setelah itu maka mari dengarkan hikmah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini terjadi revolusi di masjid ini. Peringatan Maulid tanpa kado minyak bisa? Bisa enggak kita memperingati Maulid tanpa kado minyak, Ustaz? Bisa. Ternyata ini bisa ini. Ya. Ini Maulid Nabi juga karena hikmah kelahiran beliau dan hikmah hidup beliau lah inti peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Rasulullah mengunjungi anak putri beliau yang paling kecil bernama Fatimah. Dan Fatimah baru saja menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi mengunjungi Fatimah dan juga tentu ingin mengunjungi Ali di rumahnya. Begitu Nabi sampai ke rumah Fatimah, Nabi tidak mendapatkan Sayyidina Ali, tidak ada di rumah. Nabi tanya, padahal itu Nabi pergi di waktu siang. Waktu siang yang kebiasaan orang Arab, mereka tidur di rumah. Siangnya tidur karena suasana di luar panas. Jadi kalau pergi ke rumah itu pasti kedua-duanya ada. Tapi ternyata Nabi tidak mendapati Ali di rumahnya. Nabi tanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, aina ibnu ammik?" Wahai Fatimah, di mana anak pamanmu? Jadi enggak Nabi tanya di mana suamimu, di mana anak pamanmu. Karena duluan jadi anak paman sebelum jadi suami. Hubungan keluarga yang paling dekat Nabi katakan. Apa jawab Fatimah? Nih, kita harus paham. Apa jawab Fatimah? Kata Fatimah, "Kana baini wa bainahu syai'un, faghadabani fakharaj." Ada sesuatu antara aku dengan dia. Ada sesuatu antara aku dengan dia, itu dengan suaminya. Faghadabani, kemudian dia marah padaku, lalu dia keluar tidak tidur di rumah. Ada sesuatu antara aku dengan dia, kata Fatimah kepada ayahnya. Kemudian dia marah. Dia marah akhirnya keluar dan tidak tidur di rumah. Ingat, ini kejadiannya di waktu siang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menanyakan kepada para sahabat, "Coba lihat di mana Ali? Di mana Ali?" Para sahabat mencari lalu melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ali sedang tidur di masjid." Tidur di masjid. Nih, kalau yang banyak jumpa sering tidur di masjid, udah tahu kejadiannya kenapa? Ya? Yang sering di masjid, kejadiannya tahulah ya. Apa sebabnya? Ya. Lalu kemudian Nabi datang, masuk ke masjid, Nabi jumpai Ali. Ali sedang tidur, rida yang beliau pakai itu jatuh ke lantai dan berdebu. Apa kata Nabi? "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai orang yang berdebu. Jadi kondisi kepala beliau, karena memang di masjid Nabi kondisinya berdebu, tidak seperti ini karena apa? Pasir. Nah, "Qum ya Aba Turab," kata Nabi, bangun wahai orang yang berdebu. Nah, makanya salah satu panggilan nama Ali itu Aba Turab, Abu Turab. Itu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nabi kemudian panggil Ali dan suruh supaya balik pulang ke rumahnya. Di sini, ini kisah sedikit adalah penggalan kisah tentang keluarga daripada Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Fatimah radhiyallahu anha itu digelar dengan Sayyidah Nisa Ahlul Jannah, penghulu wanita syurga. Kalau ada wanita masuk syurga, yang nomor satunya itu Fatimah. Bagaimana keluarga Fatimah yang merupakan keluarga ahli syurga? Ternyata ada suaminya yang gak tidur di rumah tapi tidur di luar. Itu anak Nabi. Anak Nabi. Tetapi kok ada begituan, Ustaz? Itulah kita perlu paham tentang keluarga. Tidaklah ada masalah dalam hidup kita, dalam keluarga itu menandakan bahwa keluarga kita tidak beres. Tidak demikian. Tidaklah menandakan bahwa kalau seseorang itu baik adanya ahli syurga, maka tidak akan ada masalah dalam keluarganya. Tidak, bukan demikian. Tapi yang bermasalah adalah orang yang apabila ada masalah dalam keluarganya, tidak dia selesaikan atau dijadikan keluarganya terkorbankan. Hancur keluarganya karena masalah. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau ada masalah dalam hidup kita, dalam keluarga, orang juga punya masalah, cuma maka sebaik-baik cara apa? Selesaikan masalah itu dengan baik. Nih, coba lihat. Kejadian yang kita ceritakan ini itu sahih riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang masalah ini. Lihat ini bagaimana adabnya ya. Nabi masuk ke rumah, pergi menjenguk anak beliau, Fatimah. Nah, ini adalah adab kita kalau sudah mengawinkan anak kita, sudah ada rumah sendiri, sering-sering enggak masalah pergi menjenguk anak kita. Ya. Kita menjenguk anak kita, boleh. Para ulama mengatakan walau tanpa izin suaminya, kita boleh selaku ayahnya pergi. Kemudian lihat, Nabi tanya di mana Ali. Fatimah bilang, Ali, aku ada sesuatu dengan Ali. Sehingga dia marah, dia keluar, enggak tidur di rumah. Nih Fatimah. Fatimah tahu masalahnya. Dan yang paling pintar dalam menyelesaikan masalah siapa? Rasulullah kan? Ayahnya kan? Tapi adakah Fatimah menceritakan masalahnya dengan Ali? Ada? Kalau kita hari ini dengan mudah kita katakan, oh tadi kejadian begini, Ali memecahkan piring sana sini, marah sampai melempar sana sini. Enggak boleh cerita itu. Itu urusan kita berdua dengan suami kita. Kami ada masalah sedikit. Masalahnya apa? Ayah tidak boleh tahu masalah itu kalau memang tidak perlu. Orang lain tak boleh tahu masalah kita dalam keluarga antara kita dengan suami kita. Fatimah tahu adab itu. Walaupun di depannya Nabi selaku ayahnya, tidak diceritakan masalahnya. Itu masalah kami berdua. Kejadiannya seperti ini. Bapak ibu sekalian, khususnya ibu-ibu nih, ada masalah sedikit, tulis di FB statusnya baru. Tulis status baru. Kau sudah tak seperti yang dulu lagi. Tulis statusnya begitu. Kau sudah tidak yang seperti yang dulu lagi. Itu pasti komennya banyak. Ada apa masalahnya itu? Nah, terus curhat di medsos. Tak boleh. Tak boleh orang tahu kita ada masalah dengan kita, dengan suami kita. Kecuali adalah orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah keluarga kita. Ya. Kemudian Nabi lihat, ada beliau tanya, apa masalahmu? Enggak, Nabi tahu ini adab, ini urusan mereka. Yang penting apa? Nabi bawa Ali, kemudian Nabi lihat Ali, Nabi suruh Ali balik pulang ke rumah. Itu aja. Balik pulang ke rumah, selesaikan masalahmu dengan istrimu di rumah. Bagaimana kau selesaikan? Selesaikan. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Sering masalah keluarga kita itu bermasalah besar karena kita salah dalam mengambil cara penyelesaiannya.
masalah anak kita, orang tua jangan langsung ikut campur, kecuali memang betul-betul harus menyelesaikannya. Selesaikan anak kita, biarkan menyelesaikannya. Itu adalah pedoman dari Nabi SAW. Nabi tak ikut campur, walaupun beliau seorang Nabi. Itu urusan privasi mereka. Anak-anak juga, kita selaku anak jangan cepat menceritakan masalah suami kita kepada ibunda kita, masalah istri kita kepada ibunda kita. Jangan, jaga privasi keluarga dengan baik. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua adalah sangat penting kita ketahui, dalam kita berkeluarga ada masalah selalu terjadi antara kita dengan istri kita. Itu tidak akan bisa dihindari, ada saja terjadi di luar kadang keinginan kita. Maka sebaik-baik suami itu adalah yang mampu menyelesaikan masalah dengan istrinya dengan baik. Setiap masalah ada solusinya. Itu yang penting. Itu yang penting kita pahami. Bahkan Rasulullah SAW kita harus tahu, beliau pernah tidak pulang ke rumah selama 29 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah enggak pulang ke rumah 29 hari. Karena apa? Karena istri beliau sepakat untuk minta ditambahi nafkah, yang Nabi tidak ingin menambah nafkah tersebut, ya. Sehingga beliau disuruh oleh Allah untuk keluar dari rumah untuk memberikan pendidikan bagi istri-istri beliau. Jadi bukanlah setiap ketika ada kita masalah dengan tidak enak hati kita dengan istri kita, dengan suami kita, udah berarti masalah keluarga kita ini kita selesaikan. Maksudnya udah kita sudah tidak bisa bersama lagi. Enggak demikian. Enggak demikian. Makanya ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kalau kita tanya, ya Rasulullah, engkau pernah enggak pulang ke rumah 29 hari? Jadi orang yang terbaik bagi keluarga. Iya. Beliau mencari penyelesaian terhadap masalah dengan istrinya, beliau selesaikan. Itu Nabi mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya laki-laki terbaik itu yang paling baik bagi keluarganya. Jadi kelaki-lakian kita itu, maaf ya, saya laki-laki, saya seorang suami juga, ya. Amanah daripada Nabi kepada kita semua, amalan sunnah Nabi dalam keluarga, kita sorot masalah keluarga karena banyak masalah selama ini, masalah keluarga. Nabi mengatakan bahwa wahai laki-laki, kelaki-lakian kalian itu di sini. Pada saat ada masalah dalam keluarga, engkau selesaikan dengan baik dan jadilah orang terbaik bagi keluargamu, kata Nabi. Kalau memang engkau orang baik. Janganlah kita jadi laki-laki kalau di luar traktir sana sini, nampak kita baik sama orang, enggak ada masalah dengan orang, pas ke rumah anak semua ketika kita pulang, anak-anak diam semua, takut, ya. Kalau di rumah keluar gara-gara ada kita pulang, ya. Ayahnya pulang, anak keluar daripada rumah. Istri yang tadi senyum sama anaknya, ketika kita pulang diam istri. Tapi di luar nampak kita senyum sana sini, traktir sana sini, nampak baik. Enggak begitu laki-laki. Kata Nabi, laki-laki khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik bagi keluarganya. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik bagi keluargaku. Nih, kita akan bercermin malam ini melihat bagaimana apa aja yang dilakukan oleh Nabi sehingga beliau kita lihat betul-betul pribadi terbaik bagi keluarga. Satu, kita lihat bagaimana kita lihat Nabi itu salah satu contoh terbaik bagi keluarga. Pernah datang para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanya? Ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah dengan keluarganya. Ditanya kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa ditanya kepada beliau? Ya karena masalah rumah nggak ada yang tahu, istri-istri aja yang tahu.
Tapi kalau di luar banyak sahabat yang mencatat masalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau di rumahnya tutup pintu, nggak ada yang tahu, cuma beliau dengan istri beliau. Boleh tidak kita minta mengetahui masa apa yang dilakukan seseorang di rumahnya? Boleh? Boleh nggak kita datang kepada seseorang meminta tahu apa yang kalian lakukan dengan suamimu di rumah? Engkau lakukan dengan suamimu di rumah. Boleh? Boleh? Nggak boleh, itu urusan orang. Nggak boleh, itu urusan orang. Kita nggak boleh mengurus urusan orang, apalagi masalah rumah tangga mereka yang nggak ada urusan dengan kita. Tapi Ustadz, ini ada sahabat yang tanya kepada Sayyidah Aisyah, kenapa? Beda, keluarga Nabi harus diketahui apa yang Nabi lakukan semuanya. Kenapa? Pedoman hidup. Tidak ada yang tertutup tentang masalah kehidupan Nabi. Bahkan Nabi, maaf, bagaimana beliau berhubungan dengan istri beliau dikasih tahu kepada kita. Bagaimana Nabi mandi junub dengan istri beliau itu dikasih tahu pada kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa aku mandi bersama Nabi, mandi junub nih. Aku mandi bersama Nabi, aku mandi satu tempat air dan saling menciduk satu dua dengan Nabi, saling berbarengan kami menciduk air bersama-sama. Lihat tuh, bagaimana keluarga Nabi itu harus terbuka bagi kita. Demi apa? Kita ikuti. Tapi setelah kita tahu bagaimana Nabi, nggak boleh cari-cari tahu tentang keluarga orang seperti apa. Udah nggak boleh, karena apa? Keluarga orang itu bukan panutan. Yang panutan adalah Nabi. Nabi boleh kita tahu. Lalu para sahabat yang datang kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ya Ummuna, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah beliau? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Kana fi mihnati ahli, idza uqimatis shalah kharaja ila shalah. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, bahwa Nabi di rumah beliau, kana fi mihnati ahli, Nabi senantiasa membantu istri-istrinya. Ringkas sekali ini jawaban beliau. Kana fi mihnati ahli, Nabi itu di rumah beliau adalah membantu istri-istri beliau. Idza uqimatis shalah, apabila dikamatkan untuk solat, beliau baru keluar untuk solat. Pertanyaannya, Nabi sibuk enggak? Hah? Beliau seorang panglima perang, seorang nabi, seorang panglima perang, kemudian seorang presiden, bahasa kita. Semua masalah di Madinah itu hukumnya pada Nabi. Enggak ada qadhi selain Nabi. Kalau ini sekarang masalah hukum pergi ke sana, masalah ini masalah politik pergi ke sana, masalah sosial ada yang ngurus, masalah ekonomi ada yang ngurus. Di Madinah dulu semua masalah itu Nabi yang ngurus. Baru kemudian Nabi delegasikan kepada para sahabat, tolong bantu ini, bantu ini. Sibuk sekali beliau di luar rumah. Nah, istri Nabi ada kerja di bank, ada jadi PNS. Hah? Tak ada. Tak ada yang kerja di luar rumah secara khusus, tak ada. Tapi di rumah. Jadi yang lebih punya banyak waktu di rumah siapa? Istri beliau. Nabi enggak punya banyak waktu di rumah. Tapi lihat, nah ini dia kenapa beliau terbaik. Begitu beliau pulang ke rumah, beliau bantu istri-istri beliau. Ada apa? Kalau lagi masak, maka Nabi akan sama-sama istri beliau memasak. Ya. Ada urusan rumah apa, membersihkan rumah, Nabi dengan istri beliau ketika pulang istri sedang membersihkan rumah, Nabi ikut nimbrung membersihkan rumah. Maka pelajaran penting bagi suami-suami, bagi kita suami-suami ini. Istri akan merasa sangat romantis sekali adalah suami yang membersamainya di rumah dengan apa yang mereka buat. Lagi nyuci misalkan, ya kita bantu cuciannya, walaupun hanya sekedar pegang-pegang. Ya, dia yang menyelesaikan, kita cuma pegang-pegang aja, dengar dia bercerita, udah nggak masalah, itu romantis sekali. Dia di dapur, ya, sedang goreng ikan, kita datang ke situ bantu menggoreng ikan, walau sekedar hanya berdiri sama-sama dengan dia. Itu romantisnya bukan main bagi istri. Betul Ibu?
Betul? Nah, betul pengakuan ibu-ibu tu. Ya. Jadi romantisnya ataupun hebatnya suami di rumah bukan ketika buka baju nampak otot begini. Enggak, bukan begitu. Enggak begitu. Ya. Membersamai istri. Ya. Kemudian kalau istri sedang istirahat, istirahat bersama istri. Makanya didapatkan dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau pulang. Aisyah itu bercerita zaman dulu, masa jauh sebelum ini, cerita Aisyah radhiyallahu anha tentang model suami-suami yang ada di dalam sejarah orang Arab. Nabi dengar itu ada dalam Sahih Imam Bukhari. Panjang sekali ceritanya, 2 halaman lebih kalau kita baca. Nabi cuma dengar saja, Aisyah yang ngomong. Nabi cuma dengar saja. Di ujung Nabi komentar saja sedikit. Mana lebih banyak omongan, wanita dengan laki-laki? Hah? Wanita ini, ibu-ibu ni paling banyak ngomongnya. Laki-laki enggak suka ngomong, suami enggak suka banyak ngomong. Ini fitrah berbeda, kita harus paham perbedaan antara laki-laki dengan wanita. Wanita dengan banyak ngomong, masalahnya selesai. Laki-laki masalahnya kalau ada orang banyak ngomong, itu masalahnya. Beda kita, kontradiksi antara kita laki-laki dengan wanita ini. Beda kontradiksi, ada ya. Tapi kalau seorang istri mengatakan masalah di rumah, kalau kita pulang ke rumah, istri akan cerita, oh si adik habis pampersnya, kemudian Umi lagi sedang masak, nggak ada yang belikan, kemudian akhirnya buang air kecil di tempat itu, jadi nggak ada yang nyapu. Terus cerita dia. Nah, itu cerita bukan supaya kita menyelesaikan masalahnya, tapi cukup dengarkan masalahnya, selesai masalah dia. Ya, ibu-ibu itu didengarkan aja masalahnya apa, kemudian dikomen dengan baik. Oh iya, begitu ya, kasihan Umi di rumah ya. Ya, udah komennya begitu aja. Udah selesai semua masalah diceritakan, selesai pula masalahnya. Nah, masalah hari ini justru adalah suami-suami yang tidak punya waktu mendengarkan masalah istrinya, cerita istrinya. Ini masalah besar ini antara hubungan suami istri. Lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, di Jepang ada suatu penyakit nih yang melanda wanita-wanita Jepang. Penyakit kejiwaan yang penyakit itu disembuhkan dengan cara apa? Wanita itu menyewa seorang laki-laki untuk mendengarkan kisah hidupnya. Sewa seorang laki-laki untuk mendengarkan kisah hidupnya. Kemudian dia nanti bisa untuk berkomentar secara baik. Udah masalahnya selesai, sakit jiwanya selesai. Hari ini orang Jepang, ya, hidup mereka mengejar waktu dengan pekerjaan yang sangat banyak, tidak ada saling sempat waktu untuk berbagi cerita. Suami istri saja sudah tidak ada waktu berbagi cerita. Tidur malam hari berjumpa untuk sama-sama tidur, tidak saling cerita. Itu masalah. Luangkan waktu wahai suami-suami untuk mendengarkan kisah dari istri kita. Kisah apa aja. Rasulullah demikian adanya. Kana fi mihnati ahli. Beliau bantu istri-istri beliau. Kalau seandainya ada baju yang sobek, beliau buat sendiri. Beliau bahkan untuk menjahitnya sendiri. Kemudian kalau ada sendal beliau yang putus, maka beliau sambung sendiri. Di mana? Di rumah beliau. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Nabi melakukan demikian? Alasannya 2, kata beliau. Yang pertama adalah at-tawadhu' wa tarkut takabbur. Merendahkan diri dan meninggalkan rasa takabur, sombong, angkuh. Kita maaf ya, kalau di luar itu nggak sama kita dengan di rumah. Kita boleh jadi bos di luar, banyak pembantu, banyak orang yang bantu kita, banyak orang yang bisa kita suruh dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita. Tapi di rumah, sorry, jadilah orang yang tawadhu. Urus sendiri urusan kita.
Tinggalkan kesombongan. Jangan sampai kesombongan singgah dalam hati kita. Akhirnya ketika di rumah kita merasa diri seperti bos juga. Tidak boleh. Nabi mengajarkan keseimbangan hidup ini. Karena orang yang tidak mampu untuk menyeimbangkan hidupnya, dia akan angkuh, akan sombong, akan takabur dia. Tidak mampu merendahkan diri lagi. Nabi ajarkan itu. Ketika di luar kita boleh disanjung, ketika pulang ke rumah jadilah orang yang di bawah. Supaya menjadi suami terbaik yang dirindukan oleh istri-istri terbaik. Gimana, siap? Ini khususnya yang belum menikah ini. Yang belum menikah siap-siap. Kalau yang sudah menikah, ya udah, perbaiki. Jangan mau rencana cari yang baru, Ustaz. Mau kita perbaiki dari awal. Tidak. Yang udah ada itu diperbaiki, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau peka sekali dengan istri beliau. Pernah, ini kisah ini, ya. Nabi SAW, ya, pulang dari haji. Karena ketika haji Nabi bawa semua istri beliau. Ikut bersama Nabi para sahabat yang banyak pergi haji wada. Ketika Nabi pulang, Sofiyah, salah satu istri Nabi, dikabarkan Sofiyah sedang menangis. Sofiyah sedang menangis. Naik onta, tapi beliau berderai air mata, sedang bersedih menangis. Lalu Nabi datang menghampiri Sofiyah, ya. Nabi hampiri Sofiyah. Nabi usap air matanya. Kemudian Nabi suruh semua berhenti. Rombongan yang ribuan sahabat itu, semua kata Nabi berhenti. Untuk apa? Sofiyah sedang bersedih. Nabi perlu duduk bersama dengan Sofiyah. Tidak bisa jalan dulu. Nabi suruh berhenti. Abu Bakar yang menceritakan kisah ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa tempat di mana Nabi suruh kami berhenti itu tempat yang tidak cocok untuk istirahat. Bukan Nabi bilang bahwa nih cari tempat rest area yang paling enak, nyaman, berhenti di sana ya. Enggak. Ketika tahu istri beliau sedang bersedih, beliau usap air matanya, Nabi suruh semua berhenti dulu. Kenapa? Nabi ingin perlu duduk bersama dengan Sofiyah dulu. Di mana? Di tempat yang nyaman? Enggak. Walaupun enggak nyaman, berhenti dulu. Itu apa artinya? Penghargaan seorang suami terhadap istrinya. Perasaannya. Perasaan istri kita, perasaan wanita itu mulia sekali Bapak Ibu sekalian. Karena dari perasaan dia yang mulia itu anak kita terdidik. Apabila perasaannya seimbang, apabila perasaannya dijaga oleh suaminya dengan baik, maka dia akan mampu mendidik jadi anak-anak kita jadi anak yang soleh. Harus kita paham. Karena kewajiban mendidik anak itu pada istri. Pada istri yang pertama sekali. Setelah itu didukung oleh suaminya. Jadi cintai anak kita dengan mencintai ibu mereka. Jaga ibu mereka dengan baik. Khususnya perasaannya. Bapak Ibu sekalian, Nabi suruh itu untuk menghentikan semua. Setelah Sofiyah sudah lega, tidak menangis lagi, baru kemudian Nabi, ayo berangkat lagi. Cuma nggak diceritakan kepada kita apa masalah yang terjadi sehingga Sofiyah menangis. Itu bukan urusan kita. Tapi lihat bagaimana Nabi menyelesaikan masalah. Itu yang penting kita tahu. Perasaan istri mulia sekali. Makanya kita lihat ketika kisah Nabi Musa yang kecil itu, Nabi Musa yang masih kecil, ketika dilemparkan ke dalam sungai, ya, dihanyutkan ke dalam sungai, tapi Allah berjanji untuk mengembalikan Nabi Musa yang kecil itu balik. Apa kata Allah? Kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Agar supaya ibunda Musa itu merasa senang dan tidak bersedih. Itu alasannya. Kenapa dikembalikan Nabi Musa yang kecil itu kepada ibunda beliau?
Padahal boleh saja diambil sama orang, yang penting sehat di sana, dipelihara, nggak usah dikembalikan, yang penting sehat aja di sana, di rumah Firaun. Tapi enggak, Allah menjadikan Musa kecil itu, yang masih kecil, dikembalikan kepada ibunda beliau, disusu oleh ibunda beliau, diberikan susu oleh ibunda beliau. Alasannya dua, kai taqarra 'aina wa la tahzan, agar supaya ibunda Musa itu merasa senang dan tidak bersedih. Perhatikan kesedihan istri kita. Begitu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi itu. Jangan cuma ikut sunnah Nabi dalam masalah kain yang di atas, atau jenggot yang panjang saja, atau potong kain ataupun potong celana, itu aja. Jangan, ini sunnah Nabi. Amalkan sunnah dalam hidup ini. Kemudian bagaimana Nabi dengan anak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat Fatimah radhiyallahu anha cerita bahwa Rasulullah yuqabbilu abna'ahu. Rasulullah itu senantiasa mengecup, mencium anak-anak beliau. Walaupun sudah dewasa, Nabi cium beliau. Cium dalam artian mengecup di keningnya. Kok dari mana kita tahu bahwa dewasa masih dicium? Ya. Itu ada riwayat khusus bercerita masalah ini. Ketika Fatimah mengetahui ayahandanya sakit, Nabi akan wafat ini, tiba-tiba dikabarkan Fatimah bahwa ayahandamu sedang sakit berat. Belum pernah beliau sakit seperti itu. Fatimah merasa gusar, bersedih. Belum pernah dia mendengarkan ayahnya sakit berat. Seperti apa? Akhirnya Fatimah pergi langsung menjenguk ayahnya, kebetulan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah cerita ini, ketika Fatimah masuk ke rumah Nabi, dia lihat Nabi sedang berbaring. Nabi, ketika Fatimah buka pintu, Nabi lihat Fatimah buka pintu, ya. Dan Nabi mencoba untuk bangkit, tidak bisa bangkit, tidak sanggup Nabi bangkit. Fatimah di situ langsung menangis terseduh-seduh, melihat ayahnya mau bangkit tapi tidak bisa bangkit. Menangis terseduh-seduh, Fatimah bersedih melihat ayahnya. Kenapa? Ceritanya begini, Nabi setiap Fatimah datang atau Nabi menjumpai Fatimah, selalu Nabi, kalau Fatimah yang datang, beliau duduk, beliau pasti bangun, mengecup kening Fatimah, baru kemudian duduk bersama dengan Fatimah. Mesti kalau jumpa sama anak beliau, beliau tidur, beliau duduk, beliau bangkit menyambut anak beliau, beliau kecup keningnya, baru duduk. Ketika Fatimah melihat baru kali ini dalam hidupnya ayahnya tidak mampu lagi bangkit dari tidurnya, inilah perasaan Fatimah, berarti ayahku sakit parah. Di sini kita tahu bagaimana Nabi SAW dengan anak-anak beliau. Kontak jasad selalu beliau bangun. Beliau bangun kontak jasad. Beliau pegang anak beliau, beliau kecup keningnya walaupun sudah nikah. Ya, walaupun sudah nikah sekalipun. Dikecup kening Fatimah, anak-anaknya tercinta dan anak-anaknya yang lain pula. Maka jadilah suami yang baik. Jadikan anak merasakan di rumah kita ini menghargainya. Pada saat di luar di sana mungkin enggak ada orang yang menghargai anak kita, tapi mereka mendapatkan penghargaan daripada ayahnya, daripada ibunya. Itu sunnah Nabi. Menghargai anak di rumah, memberikan penghargaan terbaik baginya. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi keluarganya. Dalam keluarga ada istri, dalam keluarga ada anak-anak. Kemudian nih, jangan cerita cuma kita cerita masalah bapak-bapak aja, ini nggak adil. Sekarang kita cerita masalah istri-istri, biar adil. Tidak lama lagi, hanya 1 jam saja ini ya, kita tinggal 10 menit lagi ya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya.
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat ya, mendidik dan mengajarkan para istri. Suatu ketika datang kepada Nabi seorang wanita yang Nabi tidak kenal. Datang mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Datang mengunjungi Sayyidah Aisyah. Kebetulan Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, Nabi melihat ada seorang wanita tamu di rumahnya. Nabi tanya, kaifa anti wa zaujik? Bagaimana engkau dengan suamimu? Wanita ini menjawab, ya Rasulullah, aku sangat menjaga perasaan suamiku dan aku patuh pada perintahnya kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup melakukannya. Ini jawaban wanita itu. Lalu apa kata Nabi? Perhatikanlah hubunganmu dengan suamimu. Fa innahu naruki wa jannatuki. Karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, peringatan kepada istri-istri. Wahai istri-istri, jaga hubunganmu dengan suamimu. Kenapa? Karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Hari ini kita lihat ada masalah yang nanya begini, Ustaz, bagaimana nih suami saya nggak mau sholat, Ustaz? Suami nggak mau sholat, ya, suami nggak mau ngaji, bahasanya nggak mau pergi ngaji, sholat juga tidak ada. Sedangkan saya menjaga sholat, suami saya tidak jaga sholat. Bagaimana caranya, Ustaz? Banyak ibu-ibu yang tanya masalah ini, baik di Aceh, Jakarta atau di tempat-tempat lain. Jawaban saya adalah, kalau ibu-ibu ada masalah seperti ini, suami tidak mau sholat, sedangkan ibu sholat. Bapak ibu sekalian, kalau seandainya ada suami nggak mau sholat di rumah, itu sebabnya adalah istri. Kok salah saya, Ustaz? Tidak ada perjanjian ketika nikah dulu bahwa engkau boleh menjadi suamiku kalau mau jaga sholat, ya. Nggak ada perjanjian begitu. Mesti kalau suami hari ini nggak mau sholat, itu dulu diterima jadi suami memang tidak mau sholat. Itu gara-gara ibu juga. Coba kalau seandainya dulu dibuat perjanjian nih, ada ibu-ibu, ada yang menikah, di antara perjanjiannya nggak boleh merokok. Kalau merokok saya tidak. Ada begitu ya. Nah, tapi kalau masalah jangan tinggalkan sholat itu nggak masuk dalam perjanjian. Padahal tahu dia tidak sholat. Entahlah dia seorang yang memang biasa sholat, ya, nggak perlu buat perjanjian. Ini memang dia orang yang menjaga sholat, orangnya baik, oke lah nggak buat perjanjian. Berarti selama ini ketika di awal berkeluarga memang ibu menerima dia tidak sholat. Alhamdulillah di akhir-akhir ini ibu sudah insaf, sudah belajar akhirnya jaga sholat. Maka suami kita itu ada andil kita di dalamnya. Jadi gimana, Ustaz? Nah, kalau sudah tahu ada andil kita yang menjadikan suami kita nggak sholat, bersabarlah untuk supaya mengajak suami untuk sholat, pertahankan keluarga. Di sini kewajiban istri bagaimana mengajak suami menjaga sholat. Kembali ke apa? Wahai ibu-ibu, wahai istri-istri, sesungguhnya suamimu itu, kata Nabi, syurgamu, nerakamu. Kita akan bersama dengan istri kita, dengan suami kita sampai ke surga insyaAllah. Tetapi kapan? Kalau seandainya suami kita ketika meninggal ridho dengan kita, dan juga kita meninggal ridho dengan suami kita, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Tapi kalau kita nggak saling ridho, ketika kita meninggal, istri nggak ridho sama suami, suami nggak ridho sama istri, itu nggak akan dikumpulkan oleh Allah di surga, putus hubungan. Walaupun kita menikah di sini, meninggal masih kondisi suami istri, tapi kalau nggak saling ridho, putus, nggak dikumpulkan oleh Allah. Maka jadikanlah pasangan hidup kita adalah orang yang kita ridhoi dalam hidup. Berjuanglah memperbaiki. Amanah yang terakhir untuk istri-istri adalah
Allah sebutkan di dalam Al-Quran siapa itu wanita yang solehah. Ya, wanita yang soleh itu siapa? Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Adapun wanita-wanita yang soleh itu adalah qanitat, yang taat pada Allah. Wanita-wanita solehah yang taat pada Allah, taat pada Rasul, masuk di dalamnya taat pada suami. Kita ini selaku istri diwajibkan di dalam Islam untuk taat pada suami pada sesuatu yang bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh taat. Kalau suami mengatakan bahwa, "Dek, gak usah pakai jilbab lah. Kalau pakai jilbab itu macam nenek tua pergi ngaji. Jadi lepaskan aja biar nampak engkau cantik," begitu. Tidak boleh taat. Kalau suami mengatakan bahwa pakailah baju yang sedikit ketat biar nampak engkau muda, cantik dilihat. Kalau di rumah oke, di luar rumah tidak boleh. Ini maksiat. Gak wajib taat seorang istri kepada suami dalam kondisi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya suami meminta, "Dek, kita gak pernah ngaji, pergi ngaji kita, ikut kajian kita, ya, ikut ke tempat mengunjungi orang-orang yang soleh, atau kita pergi mengunjungi silaturahmi saudara-saudara kita." Dia ingin bersilaturahmi dengan keluarganya, dia ajak kita, padahal kita dalam kondisi kurang suka pergi. Wajib ikut suami, walaupun tidak suka. Kenapa? Yang diminta itu benar, baik. Saya mau pulang kampung, menjenguk keluarga di sana, ada yang sakit. Istri sedang tidak ingin pulang kampung, sedang ingin di rumah saja, capek sana sini. Wajib ikut. Senyumlah kepada istri, kepada suami, pergi ikut suami. Suami meminta. Kemudian kita seorang istri kadang, ya, kita sudah punya ijazah, sudah punya keahlian, kita ingin berkontribusi di luar. Bagus. Kita ingin kerja di luar. Tapi suatu ketika suami kita bilang, "Adinda, sebaiknya enggak usah kerja lagi di luar. Tengok anak saja di rumah. Kita sudah punya 3 orang anak. Kalau engkau juga sibuk di luar, aku khawatir perkembangan anak kita tidak baik. Tapi nanti ketika mereka sudah besar, silahkan kerja lagi di luar. Semua kebutuhan keluarga aku yang tanggung." Gimana tuh? Sedangkan ayah kita kadang mengatakan bahwa kau harus punya kerjaan. Sudah capek aku sekolahkan, aku kuliahkan tinggi-tinggi, masa jadi seorang istri di rumah? Kadang ayah bilang begitu, tapi suami bilang begitu, bilang lain lagi. Nah, siapa yang harus diikuti oleh istri? Apakah permintaan suami ini salah? Tidak salah. Suami ingin menjaga anaknya, dia meminta sesuatu pada istrinya, "Tinggalkan pekerjaanmu di luar, cukup engkau bekerja di rumah." Wajib taat suami, tidak boleh taat ayah. Kalau ada ayah seperti ini nih, wajib taat suami. Kenapa? Karena suami menyuruh pada sesuatu yang ma'ruf, bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Taat kita, maka itu surga kita. Itu maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kriteria seorang wanita yang soleh apa? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga diri pada saat suami tidak bersama dengannya karena Allah telah menjaganya. Wahai ibu-ibu, wahai istri-istri, perhatikan ini. Itu firman Allah ini. Wanita yang soleha pertama, yang kedua menjaga diri kalau suami enggak bersama dengan kita. Ini paling penting hari ini. Wanita-wanita kita kerja di rumah, kerja di luar juga, dan banyak kerja di luar, tidak bersama dengan mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka. Maka ada diistilahkan cinlok. Pernah dengar? Cinta lokasi. Seseorang merasa cinta pada istri orang lain karena tiap hari jumpa itu di tempat pekerjaan. Si istri open sekali kepada orang, ya, tanpa menjaga diri. Ini si laki-laki juga dengan istri orang, justru gara-gara ada wanita di kamar tempat kerja dia semangat kerja. Kenapa? Nah, ini dia masalahnya.
Ribut rumah tangga banyak nih gara-gara ini. Apalagi si istri pergi kerja jam 7, pulangnya jam 6 sore. Lebih banyak mereka di tempat kerja daripada dengan suaminya. Pas pulang ke rumah, bukan cantik istrinya yang ada, lesu, lunglai, lemas, udah nggak ada berdaya lagi. Pulang ke rumah, dilihat sama suami, ini sisa-sisa istrinya hari ini, udah nggak sanggup apa-apa lagi. Tapi kalau di luar pakai sendal tinggi, ya, kemudian nampak cantik, kemudian pakai semprot lagi, ya, sana sini setiap 1 jam sekali semprot wanginya. Pas pulang ke rumah, buka itu semua, tinggallah sesuatu yang tidak sedap untuk dipandang ketika jumpa sama suaminya. Allah katakan, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jaga dirimu pada saat engkau tidak bersama dengan suamimu. Kenapa? Karena Allah telah menjagamu, kata Allah. Bagaimana Allah menjaga kita? Disuruh pakai baju yang menutupi aurat dalam Islam. Pergi ke kantor, kalau memang kita punya pekerjaan di kantor, pakai baju yang menutupi aurat, tidak membuat pandangan laki-laki terhadap kita. Jangan pakai minyak wangi yang dicium daripada radius 10 meter sudah tercium. Jangan. Makanya tidak diperbolehkan pakai minyak wangi yang mengundang orang untuk memandang kita. Karena mata laki-laki itu bahaya itu. Tembus pandangannya. Kalau yang dilihat cuma baju saja, tembus pandangannya laki-laki itu. Maka wajib dijaga dengan baik. Supaya apa? Supaya terjaga pula keluarga kita. Sungguh sangat perlu kita mengikuti ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita berkeluarga. Pas jam 8 ini. Ya. Jam 8, maaf, jam 9 di sini. Jam saya pakai jam Aceh. Jadi jam Aceh jam 8, di sini sudah jam 9. Nah, jam 9. Ya, baik.